Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya muliakan para rohaniawan, yang saya hormati Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Sekretaris Daerah beserta para pejabat pimpinan tinggi pertama lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang hadir secara langsung maupun secara virtual, para pejabat pengawas, dan khususnya para pejabat fungsional yang baru kita kukuhkan, yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara virtual di kantor masing-masing, para camat yang menghadiri secara virtual. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita diperkumpulkan dalam rangka pelantikan penyelarasan jabatan struktural ke jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Semoga apa yang kita lakukan ini membawa manfaat, mendapat ridho berkah Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, yang pertama saya menegaskan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menindaklanjuti kebijakan secara nasional. Bahwa kita tahu bersama kebijakan secara nasional yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, yang juga salah satu dari rencana tindaknya adalah restruktur organisasi dan juga penyesuaian jabatan struktural ke jabatan fungsional. Walaupun pada posisi kita hari ini adalah detail yang terakhir, karena memang pelantikan penyelarasan ini paling terakhir ditetapkan oleh pemerintah pusat pelaksanaannya tanggal 31 Desember 2021. Saya menyampaikan terima kasih kepada Sekretaris Daerah dan jajaran, Kepala BKPSDM dan jajaran, Kabak Kortal dan jajaran, tim yang menangani restruktur organisasi dan persiapan penyelarasan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Yang kedua, saya bersama Wakil Bupati memastikan bahwa dengan kebijakan penyelarasan ini dari jabatan struktural ke jabatan fungsional, hak-hak saudara tetap terlindungi. Tadi malam saya bersama dengan Kepala BKPSDM dan jajaran dan Kabak Portal dan jajaran, saya minta mensimulasikan hak-hak saudara-saudara yang tadinya dari jabatan struktural ke jabatan fungsional. Ternyata dari simulasi perhitungan itu hampir tidak ada perubahan. Komponennya tidak ada perubahan. Gaji, tunjangan, maupun tambahan penghasilan, dan juga kenaikan gaji berkala. Jadi ini, posisi ini saya pastikan, saya bersama Wakil Bupati akan memastikan bahwa saudara-saudara, para junior saya yang saat ini menjabat struktural di level eselon 4 itu beralih ke jabatan fungsional ini yang berkaitan dengan hak-hak tadi tidak terkurangi. Bahkan kami pikir bagaimana nanti ke depan untuk meningkatkannya. Karena ASN ini ada hak dan kewajibannya. Ada hak saudara yang tidak bisa kami jamin, adalah yang berkaitan dengan kepangkatan, kenaikan pangkat. Kalau selama ini saudara-saudara berada di jabatan struktural, itu kepangkatannya
dalam jangka waktu tertentu naik terus. Ada kinerja atau tidak bekerja, masuk kantor atau tidak masuk kantor, kepangkatannya itu pada waktunya bisa diurus dan naik terus. Tetapi karena ini perubahan ke jabatan fungsional, kepangkatan ini nanti akan disesuaikan dengan kinerja dan angka kredit dari jabatan fungsional itu. Jadi ini harus dipahami bersama nanti. Jadi saya minta BKPSDM dan Ortal terus mensosialisasikan hal ini. Nanti akan ada teman-teman saudara-saudara, teman-teman satu unit kerja. Nanti kepangkatannya akan melejit naik, golongannya akan melejit tinggi naik. Karena dia kinerjanya bagus, dia aktif, disiplin, angka kreditnya tercukupi, bahkan melebihi angka kredit, itu nanti akan kepangkatannya akan naik terus. Tetapi bagi saudara-saudara yang nanti bekerjanya biasa-biasa saja, perilaku di jabatan struktural dibawa ke jabatan fungsional, saudara-saudara akan mengalami keterlambatan yang berkaitan dengan kepangkatan. Jadi ini saya sampaikan pada posisi pada hari ini supaya nanti bisa dipahami oleh semua pihak. Dan kami ingin ada perubahan yang harus disesuaikan. Yang selama ini kalau di dalam jabatan struktural agak kurang disiplin, agak tidak bekerja, basis kinerja yang tidak tercapai, lakukan perubahan. Pada posisi jabatan fungsional ini tidak bisa lagi budaya kerja yang ada di struktural dibawa kepada jabatan fungsional. Karena nanti salah satu faktornya yang akan dialami adalah keterlambatan kenaikan pangkat. Karena ASN ini salah satu yang ingin dicapai, bagaimana pangkat golongannya itu cepat naik. Sehingga ini terus penyesuaian, baik dari tambahan kesejahteraan maupun nanti dari karir posisi jabatan. Jadi sekali lagi saya minta saudara-saudara, para junior saya yang hari ini kita kukuhkan sebagai pejabat fungsional agar melakukan perubahan. Kalau di dalam unit kerjanya lambat berubah, saya minta ada perubahan secara individu. Karena akan dituntut nanti hal-hal yang berkaitan dengan kinerja dan angka-angka kredit dalam ketentuan peraturan jabatan fungsional ini. Nah, mudah-mudahan dengan kebijakan restruktur organisasi dan penyelarasan jabatan ini, kita nanti bisa mengukur ada perubahannya. Nanti Pak Sekda tolong diukur, karena ada tim kita ini nanti diberikan tugas untuk melakukan ukuran, mengukur ini. Kalau dalam posisi perubahan jabatan ini nanti tidak ada perubahan terhadap kinerja, ini akan jadi persoalan internal di pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena akan banyak nanti pengaruhnya kepada komponen-komponen lain. Tapi saya optimis, karena dalam perjalanan sampai pada hari ini terus kami pantau secara langsung, sudah banyak perubahan-perubahan yang mendasar dilakukan semua jajaran. Tapi masih ada juga yang bebal-bebal itu masih ada. Bunyi bahasa Banjar masih ada, yang kulir-kulir juga masih ada. Nah, saya kira disesuaikan ini, kita ingin bahwa kebijakan penyelarasan jabatan ini memberikan perubahan terhadap kinerja maupun pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Sekali lagi selamat kepada teman-teman adik-adik saya yang hari ini dikukuhkan, karena tidak ada perubahan. Yang saat ini juga menjabat di fungsional yang kita kukuhkan itu orangnya sama juga yang menjabat di struktural yang ada, jadi tidak ada perubahan. Nah, jadi sekali lagi saya minta bekerjalah dengan hati, kuatkan tekad, kuatkan semangat, uruskan niat, karena segala sesuatu diawali dengan niat. Semoga apa yang kita lakukan ini membawa manfaat, dan keberadaan kita secara personal, secara pribadi individu memberikan manfaat kepada sesama, kepada saudara-saudara
terlepas kepada tugas pokok fungsi kita berada di struktur pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Rohaniawan yang sudah meluangkan waktu pada kesempatan ini. Pak Sekda nanti terus dibenahi, karena saya sudah peringatkan tadi malam bahwa penyelarasan ini tidak berhenti dari sini. Kita memastikan hak-hak itu semua nanti instrumennya harus ada. Jangan sampai nanti begitu mau ngitung angka kredit tidak ada instrumennya, tidak ada perbutnya, tidak ada keputusan bupatinya. Tadi malam sudah saya cek masih ada yang perlu. Karena ini penting, jangan sampai nanti begitu penyelarasan itu dengan waktu setahun mempersiapkan itu, nanti ada teman-teman yang sudah waktunya naik pangkat tertunda akibat regulasi kita belum selesai. Jadi saya minta Pak Sekda menugaskan tim ini untuk mengerjakan seluruh rangkaian dari kebijakan penyelarasan ini, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana jabatan fungsional ini bisa bekerja dengan baik. Buat teman-teman pejabat ini tenang, tidak memikirkan lagi. Jadi BKPSDM lah yang bekerja ini. Jadi lakukan perubahan dengan baik sehingga teman-teman dipastikan terlindungi semua hak-hak yang terlindungi, tapi kami minta kewajibannya juga dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah, mendapat ridho berkah Tuhan Yang Maha Esa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.